Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata, yaitu kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sangat mengharukan dan bisa jadi motivasi dan pelajaran kita semuanya. Jadi kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah ini berawal dari kisah nyata yang diceritakan ulang oleh Dr. Khalid Al-Jabir. Pada saat itu beliau menyampaikan salah satu materi kuliahnya. Ya. Jadi ketika itu Dr. Khalid Al-Jabir mempunyai teman seorang mahasiswa. Itu akademi militer. Di dalam semua hal, teman beliau ini adalah seorang mahasiswa yang melebihi teman-teman kuliahnya. Baik dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dalam prestasi-prestasi pelajaran dan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Contohnya, beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya. Tidak pernah dia meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Pada intinya, beliau ini adalah seorang yang sangat mencintai kebaikan. Setelah dia lulus kuliah, dia tentu merasa senang dan bangga, sama seperti dirasakan oleh wisudawan yang lainnya. Tidak lama kemudian beliau ini sakit dan terserang penyakit influenza. Ya. Sejak saat itulah beliau ini mudah dengan terserang penyakit. Ya. Dengan terserang penyakit. Kisah ini diceritakan oleh Dr. Khalid Al-Jabir. Ya. Kita sebut saja Abu Muhammad. Jadi ketika Abu Muhammad ini terserang penyakit dan rentan sekali. Awal mulanya dia terkena influenza dan selanjutnya mudah terserang penyakit-penyakit lainnya, sehingga Abu Muhammad ini tampak sangat kurus sekali, ya. Dan pada akhirnya Abu Muhammad ini terkena penyakit lumpuh, ya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Bahkan dokter yang menangani pengobatannya mengatakan kepada sahabatnya Abu Muhammad bahwasanya berdasarkan pemeriksaan secara intensif, ya, penyakit
temannya, yaitu Abu Muhammad, itu sulit disembuhkan. Ya. Bahkan katanya tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jadi harapan untuk sembuh penyakit Abu Muhammad ini, kata temannya, itu tidak lebih dari 20%. Ya, itu kata dokter yang menanganinya. Jadi Abu Muhammad mengatakan, apapun yang terjadi, walaupun kondisi penyakitku tidak bisa disembuhkan, ataupun lumpuh total, ataupun sembuh itu hanya 20%, insya Allah aku harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan selalu berdoa kepada Allah. Nah, itulah perkataan dari Abu Muhammad. Nah, selanjutnya teman Abu Muhammad ini membesuk di rumah sakit. Dan dia melihat Abu Muhammad itu terbaring. Terbaring di atas seranjang. Dan sahabatnya ini menghibur Abu Muhammad. Ya. Dan mengingatkan agar senantiasa dengan kondisi yang dihadapinya sekarang selalu ingat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sahabat Abu Muhammad ini memberikan nasihat kepada Abu Muhammad, tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Abu Muhammad lah yang mengingatkan sahabatnya ini. Ya. Artinya bukan sahabat Abu Muhammad ini yang menasihati, tapi Abu Muhammad ini yang terbaring sakit justru menasihati sahabatnya yang menjenguknya. Ya. Apa kata Abu Muhammad ketika dijenguk sahabatnya? Alhamdulillah, aku dalam keadaan sehat-sehat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segera sembuh penyakit yang saya derita. Nah, seperti itulah perkataan Abu Muhammad. Dia mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan segera sembuh. Nah, selanjutnya ada kata-kata yang mengagumkan keluar dari bibir Abu Muhammad. Ya, sampai saat ini kata sahabat Abu Muhammad itu, beliau masih teringat kata-kata yang diucapkan oleh Abu Muhammad. Apa kata Abu Muhammad? Yang diderita sakit lumpuh total dan 20% ini hanya sembuh. Abu Muhammad mengatakan, saudaraku, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa saya lalai untuk menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya lemah seperti ini, membuat saya lumpuh total seperti ini, ya, agar saya bisa menuntaskan hafalan saya. Sungguh ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Muhammad dalam keadaan mengatakan sambil tersenyum kepada sahabatnya yang menjenguknya di rumah sakit. Subhanallah, sahabatnya ini tidak pernah membayangkan bahwasanya Abu Muhammad akan berkata seperti itu. Bagaimana cobaan yang ia hadapi, bagaimana cobaan yang ia terima, bagaimana cobaan yang ia dapat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya bisa berubah menjadi sebuah nikmat. Nah, cobaan
tapi bisa menjadikan sebuah nikmat. Itulah orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diungkapkan oleh Abu Muhammad adalah cermin keimanan atas karunia dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan bisa memunculkan sebuah mukjizat. Pemirsa dimanapun berada. Jadi Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang pasti memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi sebuah cobaan dan musibah seperti yang dialami oleh Abu Muhammad. Ya. Jadi walaupun Abu Muhammad dalam keadaan kondisi yang sangat kurus, selanjutnya juga lumpuh total, tapi Allah Subhanahu wa taala merubah cobaan tersebut menjadi kenikmatan. Ya. Jadi ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi musibah serta segera membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 3 ganjaran sekaligus. Ya. Yang pertama adalah keberkahan. Yang kedua, rahmat dari Allah. Dan yang ketiga, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi musibah serta membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang didapat oleh Abu Muhammad ketika beliau tertimpa musibah. Sebagaimana dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika sabar dan tabah akan mendapat 3 ganjaran, keberkatan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kita akan lanjut kisah ini di episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.